Dalam sebuah forum terdapat pertanyaan yang harus saya jawab. Mengapa kamu membela bocil, anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang bernegara malah didukung untuk jadi cawapres? Sudah begitu, dia anak haram konstitusi pula. Kalau boleh dijelaskan, MK itu keputusannya adalah melanggar ayat. Kalau boleh mengandaikan bahwa undang-undang itu adalah kitab bernegara yang suci, maka dengan menggantikan ayat, murtad parah itu keputusan MK yang membela bocil. Itulah sebuah pernyataan yang datang menghardik saya di hadapan ratusan orang. Baik, kita jelaskan situasinya. Kita mundur sedikit agar memahami keadaan itu. Sahabat, apa yang Anda lakukan kalau Anda ada dalam sebuah forum debat dan Anda adalah salah satu pesertanya? Saya jelaskan dalam debat forum yang biasanya diadakan dulu sewaktu saya masih di kampus di negeri seberang. Kelas debat itu intinya adalah Anda bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Anda dengan jelas tanpa harus berpikir memenangkan debat tersebut. Debat itu bukan menang kalah, tetapi pesan tersampaikan dengan sempurna ke lawan debat Anda. Dalam kasus debat, kita tidak harus berkata sesuai dengan ideologi atau belief system kita. Kita harus bisa melawan atau berlawanan dengan pandangan hidup kita sendiri. Namun, tetap kita harus menyampaikan pendapat, argumen, fakta tentang pandangan kita akan tema tersebut agar lawan bicara kita paham. Kalau perlu sampai outspoken, lawan bicara kita sampai tidak bisa menjawab lagi. Dan itu bisa dikatakan Anda pemenangnya, terlepas dia setuju atau tidak. Untuk berdebat di kelas akademi, maka free thinker adalah salah satu cara untuk bisa bebas berpendapat. Free thinker artinya memang Anda pemikir bebas, tidak terbelenggu oleh norma, dogma, ajaran, belief system, keilmuan, dan lain sebagainya. Pokoknya Anda paham pertanyaannya, Anda jelaskan untuk menjawab pertanyaan tersebut dan pastikan lawan bicara Anda paham maksud Anda, kalau perlu sampai dia tidak bisa berkata lagi. Hal yang tidak boleh dalam debat adalah keluar dari topik dengan membawa informasi di luar topik, termasuk menghina fisik, ras, suku, agama. Pokoknya begitu mereka belok dari topik atau menjelaskan dengan argumen yang tidak ada hubungannya, maka debat tersebut dia kalah. Anda harus fokus dengan tema, topik, dan argumen Anda dengan tetap fokus pada pertahanan dari serangan data informasi lawan debat Anda. Kita contohkan kalau Anda menjadi peserta debat, maka tidak ada bahan apapun yang Anda akan dibocorkan. Spontan. Ketika Anda di panggung, katakanlah Anda adalah A, dengan lawan bicara Anda katakanlah adalah B, maka juri akan memberikan tema untuk Anda berdua. Misalnya, LGBT haruslah dilarang di semua media. Kemudian juri mengatakan, A, Anda adalah pro LGBT, B, Anda adalah anti LGBT. Bisa dibayangkan posisi Anda pada saat itu di mana secara value Anda itu anti LGBT, namun Anda harus berdebat membela LGBT. Ada, pasti pusing dah. Oke, tema lain ya. Mungkin Anda akan shock dengan posisi kalau Anda jadi pro LGBT padahal Anda anti LGBT. Oke, kita pindah lagi. Misalnya temanya adalah lebih baik menjadi orang baik daripada menjadi orang jujur. Anda jadi orang baik, lawan Anda menjadi orang jujur. Atau ada tema lain lagi. Cryptocurrency harusnya legal dan tidak ada aturan pemerintah. Anda posisinya adalah pejabat pemerintah yang harus membuat aturan melarang kripto. Lawan Anda pro kripto bebas. Demikian sedikit contoh yang ada ribuan tema tentunya, dan kali ini Bosman berhadapan dalam forum yang harus menjawab mengapa pro bocil yang anak haram konstitusi, dan lawan debat Bosman adalah Rocky Gerung. Bisa dibayangkan. Kita kembali ke dalam forum debat. Anda harus menjelaskan secara logika menggunakan akal sehat itu kenapa Anda membela bocil, orang yang berdosa dan salah, yang melanjutkan legasi kesalahan orang tuanya. Demikian kalimat Rocky Gerung menegaskan posisinya yang sudah siap melawan. Saya pun beringsut pegang mic dan bertanya kepada Bung Rocky, apakah ada di luar sana sepasang suami istri yang menikah karena kecelakaan, MBA, married by accident, hamil di luar nikah? Maka Bung Rocky pun mengangguk. Saya lanjutkan. Kemudian mereka dinikahkan secara agama mereka dan kemudian orang tuanya dan keluarganya semuanya memaklumi kesalahan masa lalu. Pertanyaannya, bagaimana status anak tersebut? Sebagai seorang yang beragama Samawi, dalam ajarannya dikatakan anak itu tetap suci, yang berdosa adalah orang tuanya. Sehubungan dengan bocil, maka Anda tidak bisa menghakimi sang anak yang terlahir suci tersebut. Anak itu tidak membawa dosa orang tuanya, yang berdosa adalah orang tuanya. Jadi dalam hal si bocil anak haram konstitusi ini, hanya permainan kata-kata yang bisa mengartikan sang anak lah pendosanya. Harusnya arahnya bukan ke sang bocil, namun ke orang tuanya, ke pamannya. Mereka lah yang harus dipersalahkan
dan berdosa. Tinggal pilihannya, dimaafin, dipeluk kembali menjadi keluarga, atau dibuang dari keluarga dan menjadi terhukum. Ya terserah saja. Namun debat pembelaan saya jelas terhadap Bocil. Dia tidak bersalah. Kalimat itu pun segera mendapatkan serangan balik Bung Rocky. Kencang dan tajam. Tapi sebentar. Untung ini hanya ada di theater of mind gua aja. Kalau beneran mah serem juga berhadapan dengan forum debat pengadilan rakyat. Mending tetap mempertahankan status quo, yaitu pro rakyat. Peace.